Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 561 sampai 565. Keesokan harinya, berita kematian Mike mengejutkan Lu Zhou. Seseorang memotret plat nomornya dan ternyata 45. Baru pada saat itulah semua orang mengetahui bahwa ketika kecelakaan mobil terjadi di sini beberapa hari yang lalu, itu adalah mobil 45 yang menabrak dan lari. Beberapa orang mengatakan bahwa ini benar-benar siklus surga, karma. Semua orang sangat terkejut dengan masalah ini. Tidak ada yang mengira bahwa mobil yang menabrak seseorang dalam kecelakaan sebelumnya mengalami kecelakaan itu sendiri, dan pengemudi di dalamnya jelas telah berubah menjadi Meat Loaf. Sepertinya memang ada pembalasan. Bahkan surat kabar besar di kota Luzhu tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Semuanya menjadi semakin jelas, dan ketika Jackson mendengar kabar bahwa putranya meninggal dalam kecelakaan mobil, dia terkejut. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Meskipun dia tahu bahwa putranya adalah master yang mendominasi, dia percaya pada level putranya dan seharusnya tidak mengalami kecelakaan mobil yang begitu serius. Jadi dia curiga seseorang sedang bermain trik sejak awal. Oleh karena itu, Jackson diam-diam mulai menyelidiki. Dia memobilisasi hubungan di atas dan menonton semua video malam itu. Termasuk Mike yang keluar dari klub malam dan semua pengawasan di sepanjang jalan. Dia menemukan bahwa setelah Mike keluar dari bar, sebuah mobil mengikutinya. Anehnya, di atas jembatan penyeberangan, mobil ini hampir menyalip mobil Mike. Kemudian tingkah laku Mike menjadi sangat aneh. Mike tiba-tiba berbalik dan pergi ke tempat terjadinya kecelakaan mobil. Dan mobil di belakang telah mengikuti. Belakangan, Mike berhenti di lokasi kecelakaan sekitar 1 menit sebelum tiba-tiba menginjak gas dan menabrak rak beton. Seluruh prosesnya tampak aneh, tetapi selalu ada mobil di belakang. Meski kedua kendaraan tidak pernah bersentuhan atau bertabrakan. Tapi Jackson yakin, itu pasti hantu mobil ini. Kemudian, dia menyelidiki pengawasan lagi dan akhirnya menemukan foto buram pengemudi di dalam mobil. Begitu foto itu keluar, Jackson mengenalinya, yang disebut Dr. Ye yang dia lihat di perusahaan biologis hari itu. Jackson teringat lagi bahwa pada siang hari itu, putranya Mike mengalami konflik dengan Ye Chong dan Alice. Akibatnya, Jackson sekarang semakin yakin bahwa Ye Chong yang melakukannya. Dia membalik meja ke tanah dengan marah, dan mengutuk dengan marah, "Ye Chong, aku bersumpah demi para dewa, aku akan membunuhmu, aku akan membalas dendam anakku." Jackson menenangkan diri, lalu mengeluarkan telepon. "Hei, kudengar ada organisasi pembunuh terkenal di Tiongkok bernama Zhu Shenmen. Bisakah kamu menghubungi orang-orang mereka?" Nama pembunuh Zhu Shenmen terkenal di dunia. Jadi Jackson adalah orang pertama yang kupikirkan tentang mereka. Ada hening sejenak di telepon, dan kemudian dia menjawab, "Ya." Setelah menerima jawaban tegas, Jackson mengangguk, "Oke, hubungi saya sekarang, beritahu mereka bahwa saya ingin membunuh seseorang. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki. Punya, saya akan membayarnya. Saya ingin dia mati secepat mungkin." 2 hari kemudian, Lin Tianqi dan Su Yuqian akhirnya ingat bahwa mereka akan memanggil Ye Chong ke bar yang baru dibuka. Nyatanya, mereka berdua tidak ada hubungannya, dan mereka belajar dan membuka bar ini bersama, murni untuk menjemput perempuan. Karena akan ada banyak gadis di sini. Seluruh bar baru saja dibuka selama 3 hari, dan mereka begitu terpesona oleh keindahan setiap hari sehingga mereka bahkan lupa memanggil Ye Chong. Mereka hanya mengingat Ye Chong hari ini. Jadi, malam itu, mereka mengundang Ye Chong ke bar. Ketika Ye Chong datang ke sini, dia menemukan Lin Tianqi dan Su Yuqian duduk di meja depan, diam-diam memandangi adik perempuan yang bekerja di bar. Ye Chong pergi dan duduk, dan berkata, "Kalian berdua sangat pandai. Kamu bahkan membuat bar tanpa memberitahuku." Su Yuqian tersenyum dan menyentuh perutnya yang sangat kurus. Dia berkata, "Lao Ye, kamu baru saja datang, izinkan saya memperkenalkan kamu." Dia menunjuk ke seorang wanita cantik dengan gaun kuning angsa. Wanita cantik itu tinggi dan berkulit putih, cukup cantik. "Ini Mao Mao, pelayan baru kami. Bagaimana?"
Apakah Anda tertarik? Jika Anda tertarik, saya akan memberi Anda ini. Su Yuqian tersenyum buruk. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Lin Tianqi berkata, Kakak Chong sekarang memiliki gadis asing selain Tang yang cantik. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan Mao Mao? Bagaimana dengan ini? Aku akan berbicara dengan Mao Mao tentang kehidupan. Su Yuqian segera berhenti. Apa, Hong Hong terakhir adalah kehidupan yang kamu bicarakan dengannya. Kali ini aku harus berbicara dengan Mao Mao. Kamu membicarakannya di tempat tidur, kupikir kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Ye Chong menatap kedua orang itu tanpa berkata-kata. Setengah jam kemudian, sudah larut malam, dan jumlah orang di bar berangsur-angsur bertambah. Karena barnya baru dibuka, akan ada banyak keseruan, dan juga ada diskon besar-besaran, sehingga penuh dengan orang setiap hari. Tepat setelah jam 10, bar sudah penuh dengan orang, setiap bar penuh dengan pelanggan minuman, dan lantai dansa bahkan lebih ramai dengan anak laki-laki dan perempuan gila itu. Dutch di bar memutar cakram sambil terus memeriahkan suasana. Lin Tianqi, Su Yuqian, dan Ye Chong dengan sengaja menemukan sebuah meja, tempat ketiganya mengobrol dan minum anggur. Ye Chong benar-benar tidak suka acara berisik seperti itu. Ketika dia bosan, tiba-tiba dia merasa ada bahaya yang menatapnya. Namun segera, momen berbahaya ini menghilang. Kerumunan masih menari dan minum, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Ye Chong melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di bar di sebelah kanan Ye Chong, ada seorang wanita cantik duduk. Kulit si cantik sangat putih, kamisol merah muda di tubuh bagian atas sangat pendek, memperlihatkan bahu dan punggung putih, perut bagian bawah rata juga terbuka, tubuh bagian bawah hanya mengenakan celana pendek, dua paha putih panjang itu adalah juga jelas bahwa pakaian ini secara alami sangat panas di bar. Pria yang duduk di sebelahnya tampak sedikit dewasa. Pria itu mengenakan kacamata dan jas, dengan tampilan yang sangat jujur, duduk di sana sambil minum anggur dalam diam. Keduanya tidak cukup cocok dengan cara apapun. Pada saat ini, dua pria kuat mabuk berjalan mendekat. Salah satu dari mereka mabuk dan berkata kepada si cantik, "Hei, saudari, mengapa kamu tidak minum sendirian di sini? Mengapa kamu tidak datang dan bermain dengan kami?" Si cantik menggelengkan kepalanya. Pria kuat lainnya langsung duduk di sofa, mengulurkan tangan untuk memeluk wanita cantik itu. Si cantik begitu ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di samping pria berkacamata itu. "Oh, jadi kamu datang bersamanya?" Meskipun kedua pria kuat itu melihat seorang pria di samping kecantikan itu, mereka tidak peduli sama sekali, karena pria itu tidak terlihat istimewa. Haha, kedua pria kuat itu mencibir. Sangat membosankan bagi seorang wanita cantik untuk keluar bermain dengan orang seperti itu. Ayo pergi dan bermain dengan saudaraku. Hari ini, kakakku bisa membuatmu merasa baik. Si cantik adalah seorang sedikit marah dan berkata, "Tolong lepaskan." "Hormat, cepat pergi," kedua lelaki kuat itu berkata sambil tersenyum. "Hormat apa yang tidak dihormati? Anda akan meminta kami untuk tidak menghormati Anda sebentar lagi, haha." Si cantik itu sedikit marah. Sementara pria berkacamata itu masih dengan tatapan lembut, dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, tolong pergi, ini pacarku." "Haha, ada apa? Hanya kamu ayam kecil yang lemah. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, hati-hati aku akan menghancurkanmu." Pria berotot itu mengancam. Meskipun pria berkacamata itu terlihat lemah, dia tidak mengubah warnanya sama sekali saat menghadapi ancaman pihak lain, dan dia tetap mempertahankan penampilan aslinya. Ini, Ye Chong merasa bahwa pria berkacamata itu tidak sederhana. Saat mereka membuat keributan, Su Yuqian berjalan mendekat. "Kalian berdua, jangan membuat masalah di sini." Kedua lelaki kuat itu juga tahu bahwa bos di sini tidak mudah dipusingkan, jadi mereka pergi dengan kesal. Ketika mereka pergi, mereka memberi isyarat jari tengah kepada pria berkacamata itu. Kemudian, dia meniupkan ciuman lagi ke si cantik. Si cantik cukup marah, tapi pria berkacamata itu masih terlihat sangat polos. Pria berkacamata itu berdiri dan berterima kasih kepada Su Yuqian, dan si cantik berkata kepada pria bermata, "Kakak Ye, saya telah diintimidasi seperti ini. Mengapa Anda tidak membantu saya?" Ketika dia mengatakan itu, dia melihat punggung kedua hooligan itu, dengan tatapan membunuh di matanya,
Meskipun itu hanya terjadi sesaat, jantung Ye Chong berdetak kencang saat dia melihat niat membunuh tanpa akhir di mata dingin itu. Momentum ini hanya bisa terbentuk setelah membunuh banyak orang. Ye Chong yakin pria berkacamata ini pasti pria yang sangat kuat. Setelah itu, Su Yuqian dan Lin Tianqi datang. Su Yuqian masih berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Dia berkata bahwa pria berkacamata ini tidak tahu dari mana keberuntungannya berasal, dan dia tidak pantas diikuti oleh gadis cantik seperti itu. Lin Tianqi juga berkata, ya, gadis yang sangat cantik, aku harus berbicara dengannya tentang kehidupan. Ye Chong dengan cepat memperingatkan keduanya, ingat, pria berkacamata ini tidak boleh dikacaukan, kamu jelas bukan miliknya, lawan. Keduanya sangat ingin tahu, apa, saudara Chong, apakah kamu bercanda? Ye Chong berkata, aku pasti tidak bercanda denganmu. Ingat kata-kataku, pria berkacamata ini tidak bisa dikacaukan. Oh, melihat keseriusan Ye Chong, Lin Tianqi dan Su Yuqian mengangguk. Semua orang mendiskusikan pria berkacamata itu sebentar, lalu mengganti topik pembicaraan. Pada saat ini, Su Yuqian tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Lao Ye, ada satu hal yang saya lupa beritahu Anda. Perusahaan anggur kami telah memperoleh sekumpulan anggur tua. Pergi dan lihat apa yang bisa diproses. Jangan buang-buang anggur. Ye Chong mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi ke perusahaan anggur kapan-kapan. Ketika sudah larut malam, pria berkacamata dan wanita cantik yang sedang minum di bar, mereka berdua berdiri dan bersiap untuk pergi. Si cantik memegang lengan pria berkacamata, dan keduanya berjalan keluar dari bar bersama. Awalnya, pintu masuk bar terang benderang dan mudah untuk naik taksi. Tetapi pria berkacamata itu bersikeras mengambil jalan kecil di belakang bar. Si cantik tidak bisa menolak, jadi dia harus mengikuti pria berkacamata itu. Ketika mereka baru saja masuk ke gang di belakang bar, mereka tiba-tiba dihentikan. Ternyata itu adalah dua pria nakal dari sebelumnya. Hei, kamu sangat pandai minum. Kedua saudara kami sudah lama menunggumu di sini. Salah satu orang berkepala plontos tertawa. Mereka tidak berani membuat masalah di bar itu, tetapi mereka mendambakan tubuh seksi dan tampan cantik ini. Jadi mereka sangat tidak mau, jadi mereka menunggu di sini. Mereka hanya mencoba peruntungan pada awalnya, tetapi tanpa diduga, kecantikan itu benar-benar muncul. Nyatanya, pria berkacamata itulah yang sengaja datang ke sini dan membiarkan pria besar itu sengaja menghentikannya. Wajah cantik itu suram, kalian benar-benar tidak tahu malu. Pria botak itu tersenyum dan berkata, hei, kamu akan menyukai ketidakberdayaanku sebentar lagi. Pria besar lainnya mendorong pria berkacamata itu dan berkata, wah, jangan, sialan, pergi saja dari sini, bagaimana kamu bisa layak untuk gadis cantik seperti itu, beraninya kamu mengambil gadis jika kamu tidak memiliki kemampuan itu. Pria berkacamata itu masih tersenyum. Dan dia berkata kepada wanita cantik di sebelahnya, Yaking, pergi ke samping dan tutup matamu dulu, dan hitung sampai 5. Si cantik bernama Yaking terkejut, Kakak Ye, apa yang kamu lakukan? Pria dengan kacamata tersenyum dan berkata, kamu akan tahu sebentar lagi. Yaking dia tidak bertanya lagi, tetapi dengan patuh berjalan ke sudut di sebelahnya dan menutupi matanya dengan tangannya. Dia hanya mendengar lelaki besar itu tertawa, hei, kamu cukup pandai bermain, permainan apa yang kamu mainkan? Apakah kamu ingin berlutut kepada kami dan memohon belas kasihan? Takut pacarmu akan kehilangan muka, lalu, dia hanya mendengar kata-kata orang besar sebelum saya selesai berbicara, ada suara, berderak. Setelah Yaking diam-diam menghitung 5 di dalam hatinya, dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa kedua pria besar itu telah jatuh ke tanah dan mati. Dan cara kematian mereka sangat aneh, sepertinya tulang seluruh tubuh hilang, dan seluruh tubuh menyusut menjadi bola. Wajah keduanya terdistorsi, seolah-olah mereka sekarat kesakitan. Yaking menatap pria berkacamata itu dengan heran, Kakak Ye, ini, kamu melakukan ini. Siapa kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pria berkacamata itu mengangkat matanya, menunjukkan senyum lembut, dan berkata kepada Yaking, Yaking, tidak peduli siapa aku, selama kamu tahu bahwa kamu adalah wanitaku, tidak ada yang berani menggertakmu di menindasmu, dan aku akan membuatnya membayar harganya.
Meskipun Yaking sedikit takut, tetapi ketika dia mendengar pria berkacamata itu mengatakan itu, dia diam-diam bersukacita dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Pria berkacamata itu langsung mendekati Yaking, dan keduanya sangat dekat. Pria berkacamata itu sangat malu dengan Yaking tertarik dengan penampilannya. Dia mengangkat dagu Yaking, lalu meletakkan bibirnya di atasnya. Yaking juga menanggapi dengan antusias, dan kemudian, tangan lain dari pria bermata itu mulai berkeliaran di sekitar tubuh Yaking hingga mencapai bagian kuncinya. Yaking baru saja mulai berjuang. "Kakak Ye, aku belum siap." Tapi pria berkacamata itu sangat tangguh. Yaking tidak bisa melepaskan diri. "Kenapa? Apakah kamu tidak ingin menjadi wanitaku?" Yaking menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, saya bersedia." Pria berkacamata itu tidak menunggu Yaking selesai berbicara. Dia melangkah lebih jauh, meraih kerah Yaking. Lalu dia melepas pakaian Yaking. Yaking benar-benar tersesat. Dan bekerja sama dengan pria berkacamata itu, mereka berdua ada di sini di gang, di depan mayat, bertepuk tangan untuk cinta. Keesokan harinya, cuaca cerah. Sebuah pesawat pribadi terbang melintasi langit Luzhou. Beberapa orang duduk di pesawat pribadi, salah satunya adalah seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan selendang, mengenakan celana jeans biru dan t-shirt putih di tubuh bagian atas. Dia juga dalam kondisi yang baik, dengan kulit putih, berusia sekitar 20 tahun, dan dia memeluk bahunya pada saat ini, terlihat bengkak. Itu adalah Zhu Jiayin ketiga di lorong tersebut. Dan di samping Zhu Jiayin, duduk seorang pria yang terlihat kuno. Pria ini berpenampilan seperti seorang pemimpin dan mengenakan jas, meski suhu di dalam pesawat sangat tinggi dan dahinya berkeringat, namun jasnya masih sangat halus. Orang ini dikirim oleh saluran ketiga untuk melakukan tugas dengan Zhu Jiayin, dan namanya adalah Lin Hongbing. Di kursi di seberang mereka, ada seorang pria parubaya berusia 40-an dan seorang gadis. Gadis itu seumuran dengan Zhu Jiayin, dan dia sekitar 2 atau 3 tahun lebih muda. Dia memiliki rambut pendek, kulit putih, dan mata beriak. Dia mengenakan kamisol hitam, dengan perut rata terbuka, dan jaket denim biru di luar. Memiliki sepasang hot pants di bagian bawah tubuhnya, memperlihatkan 2 paha ramping, dan sepasang sepatu hak tinggi perak di kakinya. Meski musim panas belum tiba, kali ini adalah musim yang sangat kacau untuk berpakaian. Beberapa orang memakai jaket, yang lain memakai celana pendek. Pria di sebelah gadis itu terlihat sangat kekar dan rapi, dan dia jelas adalah seorang ahli pelatihan keluarga. Zhu Jiayin marah karena dia tidak bisa berkata apa-apa pada gadis ini. Dia berpikir, apakah kamu berpakaian seperti ini untuk melakukan misi atau pergi berlibur? Ngomong-ngomong, Kapten Wang, bagaimana kalau kamu memperkenalkan Ling Hu? Malam, kata Lin Hongbing. Yang bernama Kapten Wang tentu saja adalah pria parubaya itu, dan pria ini bernama Wang Daxing. Wang Daxing mengangguk dan berkata, "Nona Zhu Jiayin, dan Tuan Lin, izinkan saya memberitahu Anda apa yang diketahui keluarga Luo kami. Identitas asli Ling Huye adalah pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua." Zhu Jiayin mendengar ketika kata Zhu Shenmen digunakan, aku tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Mungkinkah itu terkait dengan Ye Chong? Wang Daxing melanjutkan, Ling Huye ini sangat kejam dalam perilakunya, pendiam, dan sangat jahat. Meskipun dia adalah seorang ahli super, dia akan membunuh tidak peduli apakah itu orang biasa atau ahli, dan dia akan melakukan semua yang dia bisa. Metodenya sangat kejam. Apa yang paling dia kuasai adalah meracuni. Semua jenis metode tercela, tuan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah tangannya. Bahkan orang biasa, dia akan membunuh sesuka hati. Pada dia, setidaknya ada 50 nyawa manusia. Wang Daxing ini awalnya seorang tentara bayaran khusus. Setelah pensiun, dia pergi ke rumah Yu Cheng Luo untuk bekerja sebagai satpam. Keluarga Luo, salah satu keluarga besar di Yu Cheng. Gadis yang menemaninya adalah Luo Ning, wanita tertua dari keluarga Luo. Putra kedua dari keluarga Luo dibunuh oleh Ling Huye 3 bulan lalu, jadi keluarga Luo mengejar Ling Huye sejak saat itu. Tapi kali ini, keluarga Luo secara tidak sengaja menemukan bahwa Ling Huye telah datang ke Luzhou meskipun mereka tidak tahu apa tujuannya. Keluarga Luo mengirim Wang Daxing yang paling kuat dan meminta saluran ketiga untuk membantu, dan dia pasti akan melakukannya, bunuh Ling Huye. Awalnya,
Ling Huye ini sudah masuk dalam daftar hitam saluran ketiga. Jadi manajemen atas kedua belah pihak cocok dan membentuk operasi bersama ini. Saluran ketiga mengirim Zhu Jiayin dan Lin Hongbing. Faktanya, Zhu Jiayin tahu bahwa misi ini akan sangat sulit ketika Lin Hongbing dikirim dari atas, yang menunjukkan bahwa tautan ketiga juga sangat mementingkan Ling Huye. Nyatanya, hanya ada 3 orang ini dalam operasi ini, dan kemunculan Luo Ning hanyalah sebuah kecelakaan. Emosi Luo Ning ini tidak kenal takut, dan dia diam-diam mengikuti Wang Daxing keluar. Ketika Wang Daxing menemukannya, dia sudah meninggalkan rumah ribuan mil jauhnya. Dia takut akan ada beberapa masalah di jalan jika Luo Ning kembali sendirian, jadi dia harus membawa Luo Ning bersamanya. Ini hanya Ling Huye kecil, apa yang kamu takutkan? Paman Wang, kamu bisa membunuhnya dengan 1 pukulan. Kata Luo Ning, Nona, Ling Huye ini tidak mudah untuk dihadapi. Wang Daxing tersenyum kecut. HMPH, apa yang kamu takutkan? Kalau begitu aku akan membantumu. Luo Ning akan mengandalkan fakta bahwa dia telah belajar tinju kungfu selama beberapa tahun, dan dia akan terlihat seperti dia bisa bertarung di seluruh dunia. Zhu Jiayin mendengus dingin dan berkata, jika Anda ingin menjalankan misi, Anda harus mengganti pakaian Anda terlebih dahulu, mengenakan sepatu hak tinggi dan begitu terbuka. Anda takut orang lain tidak akan melihat Anda, bukan? Bagaimana Anda melakukan misi seperti ini, Luo? Ning di sisi lain, dia tampak tidak setuju dan berkata, ada apa? Saya memakai cara ini untuk menunjukkan bahwa saya masih muda. Bibi, cara saya melihat seperti ibu saya. Zhu Jiayin berkata dengan wajah memerah, apa yang kamu bicarakan? Saya memakai cara. Ini sangat nyaman, dan untuk melakukan tugas, tentu saja Anda harus berpakaian sederhana. Bentuk, karena kamu memiliki bandara, jadi kamu memakai begitu banyak, letakkan milikmu, singkirkan kekurangannya. Sosok Luo Ning memang berkembang dengan baik, meskipun Zhu Jiayin telah menggunakan salop Feng Jie Chong, dia masih jauh lebih kecil dari Luo Ning. Wajah Zhu Jiayin memerah, dan ketika dia hendak membantah, Lin Hongbing di sebelahnya menepuk bahunya dan berkata, Jiayin, tidak apa-apa, jangan membuat masalah lagi. Zhu Jiayin mendengus, lalu memeluk bahunya lagi. Wang Daxing juga berkata, Nona, jangan membicarakan hal ini. Mari kita diskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Luo Ning memasang tampang tanpa rasa takut lagi, dan berkata, apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat ini? Ling Huye, adil tangkap dan kembali. Zhu Jiayin menggelengkan kepalanya dalam kegelapan, dan berkata dalam hatinya bahwa itu adalah hati seorang wanita muda. Jika dia ditinggalkan di luar, dia pasti sudah mati ratusan kali. Saat ini, Zhu Jiayin menerima telepon dari Luzhu. Di jalan pejalan kaki alun-alun rakyat di pusat selatan kota Luzhu, di luar sebuah bar, terjadi kasus pembunuhan. 2 orang tewas, penampakan kematiannya sangat aneh. Seolah-olah tulang seluruh tubuh telah hilang, dan ekspresi mereka sangat mengerikan. Belakangan, personel terkait mengirimkan foto-foto adegan itu ke Zhu Jiayin. Setelah Zhu Jiayin melihatnya, hatinya tergerak. Dia sangat akrab dengan metode kematian ini, karena dia telah meneliti informasi tentang Ling Huye baru-baru ini, dan semua orang yang mati di tangan Ling Huye mati dengan cara ini. Oleh karena itu, Zhu Jiayin dapat mengatakan dengan pasti bahwa keduanya dibunuh oleh Ling Huye. Wang Daxing yang berada di sebelahnya juga melihatnya, dan dia juga sangat setuju, dan memutuskan bahwa inilah yang dilakukan Ling Huye, dan putra kedua dari keluarga Luo meninggal dengan cara yang sama. Namun, apa tujuan Ling Huye di Luzhu? Mengapa dia membunuh kedua orang ini? Lin Hongbing bertanya dengan curiga. Zhu Jiayin, termasuk Wang Daxing, merasa pertanyaan Lin Hongbing bodoh. Karena mereka telah membahas bahwa Ling Huye membunuh orang tanpa alasan. Selama seseorang memprovokasi dia sedikit, atau bahkan jika tidak ada yang memprovokasi dia, dan hanya berjalan di depannya, Ling Huye yang eksentrik ini mungkin akan membunuhnya. Sisi lain, adapun tujuan kemunculan Ling Huye di Luzhu, jelas untuk membunuh seseorang. Adapun siapa yang harus dibunuh, Zhu Jiayin dan yang lainnya tidak yakin sekarang. Namun, bagaimanapun, ada petunjuk tentang Ling Huye, dan Zhu Jiayin menelepon kembali pihak lain dan berkata, amankan tempat kejadian dulu, kita akan segera tiba di Luzhu. Mayat keduanya ditemukan keesokan paginya. Gang di belakang bar,
Meski meninggal di tengah malam, gang ini jarang dikunjungi orang di malam hari. Jadi tidak ditemukan malam itu, dan tidak ditemukan sampai keesokan harinya. Lin Tianqi dan Su Yuqian sedang tidur dengan mengantuk. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Keduanya ketakutan. Mereka dengan cepat memanggil kamera pengintai malam itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ketika mereka melihat bahwa pria berkacamata itulah yang membunuh kedua pria besar itu hampir seketika, mereka tidak terkejut. Mereka ingat apa yang Ye Chong katakan kepada mereka tadi malam, jangan memprovokasi pria berkacamata ini. Tanpa memikirkannya, keduanya memanggil Ye Chong secara langsung. Setelah Ye Chong menerima telepon, dia berkata kepada mereka berdua, jangan bertindak gegabah, tunggu sampai aku pergi. Segera, kejadian ini menyebabkan keributan di Luzhou, karena kematian kedua orang ini sangat aneh. Kekuatan macam apa yang dimiliki untuk mengalahkan dua orang seperti ini? Tampaknya semua tulang kedua orang ini telah dicabut. Belakangan, banyak polisi datang dan mengepung seluruh tempat kejadian. Ada sekelompok orang yang makan melon di sekitar, dan semua orang menonton di sana sepanjang pagi, dan mereka tidak bubar untuk waktu yang lama. Segera, Ye Chong bergegas ke tempat kejadian, jauh dari kerumunan, dia bisa melihat dua orang tergeletak di tanah. Wajah kedua orang ini masih memiliki ekspresi ngeri dan kesakitan, dan seluruh wajah mereka terdistorsi karena kesakitan. Karena tidak ada penyangga tulang di tubuh mereka menyusut menjadi bentuk yang aneh, seperti bola boneka kain yang telah digosok oleh seseorang. Ye Chong berkedip, dan diam-diam mengaktifkan mata Dewa Naga. Dia bisa melihat lebih dari 100 tanda tangan tersembunyi di tubuh mereka. Tanda tinju ini dibombardir dengan sangat cepat, dan kekuatan setiap pukulan hampir sama. Tidak terlihat seperti apapun di permukaan, tetapi setiap pukulan dapat menyebabkan luka serius di bagian dalam tubuh. Tak perlu dikatakan, Ye Chong juga tahu bahwa itu pasti dilakukan oleh pria berkacamata. Sepertinya dia masih meremehkan pria berkacamata. Dia tidak menyangka pria berkacamata itu memiliki kultivasi setinggi itu. Ye Chong tahu bahwa pria berkacamata ini harus memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya, dan dia juga kejam. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Pria berkacamata ini tidak akan muncul di sini tanpa alasan, pasti ada alasannya. Setelah itu, Ye Chong masuk ke bar. Pada siang hari, bar tidak memiliki banyak urusan, dan semua orang menganggur pria dan wanita yang bekerja di bar, kecuali beberapa yang sedang bersih-bersih, sedang duduk di sofa sambil mengobrol. Semua orang berbicara tentang pembunuhan itu. Lin Tianqi dan Su Yuqian sedang duduk di sofa di tengah, dan mereka berdiskusi dengan berbisik. Namun keduanya tidak membahas kasus pembunuhan tersebut, melainkan Mao Mao yang baru direkrut beberapa hari belakangan ini. Mao Mao masih mengenakan gaun kuning angsa dengan pinggul, memamerkan sosoknya yang tinggi dan montok. Dengan kulit putih dan kaki putih panjang, dia terlihat sangat cantik. Sambil berbicara, keduanya diam-diam menatap Mao Mao. Mereka sudah lama ingin berhubungan dengan Mao Mao, tetapi karena masalah distribusi rampasan yang tidak merata, tak satu pun dari mereka melakukan apapun. Keduanya berdebat tentang siapa yang harus memukul Mao Mao terlebih dahulu. Lin Tianqi berkata, aku bilang kamu kurus Su, sama seperti kamu, Mao Mao bisa menyukaimu. Kamu bahkan tidak melihat ke cermin, Su Yuqian berkata, kamu terlihat baik. Jangan lupa, wajahmu berjerawat penuh, Lin Tianqi berkata. Apa yang salah dengan jerawat? Setelah menggunakan produk Brother Chong, wajahku sehalus wanita sekarang, siapa yang tidak mencintaiku? Bah, Mao Mao tidak cintai aku, Mao Mao hanya menyukaiku. Apa yang salah dengan yang kurus ini? Mengapa kamu tidak melakukan ini? Lin Tianqi berkata, aku akan memberikannya kepadamu ketika wanita berikutnya datang, dan kamu dapat memberikannya kepada saya yang lembut ini. Tidak apa-apa, tidak dibenarkan, kan? Kata Su Yuqian. Lin Tianqi menggelengkan kepalanya, dan kemudian Su Yuqian melanjutkan, selain itu, kamu sudah memiliki pasangan, dan kamu masih genit, hati-hati dan aku akan memberitahu pasanganmu. Lin Tianqi meringkuk bibirnya dan berkata, apakah kamu seorang laki-laki yang ingin melapor kecil? Saat mereka berdua berdebat, Ye Chong sudah muncul di pintu. Ketika keduanya melihat Ye Chong, mereka bergegas untuk menyambutnya. Maaf, Saudara Chong, kamu datang,
"Ya, ayo, Ye tua, datang dan duduk." Keduanya menarik Ye Chong ke sofa, dan mengatakan mengingat apa yang mereka lihat di video. "Kakak Chong, kamu bahkan tidak memikirkannya, mau ini sangat cantik." "Ah tidak, maaf, maksudku pria berkacamata ini benar-benar gila. Jika kita tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dari videonya, tidak mungkin untuk mempercayainya. Seseorang itu sangat cepat dan kuat." Kata Lin Tianqi. Ye Chong berkata, "Bawa aku untuk menonton videonya dulu." Lin Tianqi mengangguk, dan hendak mengambil Ye Chong ketika dia menemukan Su Yuqian masih duduk di sana. Ekspresi Lin Tianqi berubah, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia berkata, "Skinny Su, ayo pergi bersama." Su Yuqian ini ternyata adalah pria gendut dan disebut Fatisu, tetapi dia meminum pil diet Ye Chong dan jangan ikuti saran Ye Chong diinstruksikan, makan lebih banyak, dan berubah menjadi Su kurus. Su Yuqian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sedikit lelah, kalian pergi." Lin Tianqi mendengus, dan menamparkan kepala Su Yuqian, "Kamu tidak mempermainkanku di sini. Apakah kamu ingin menunggu kami pergi? Jadi kamu bisa menggoda Maomo sendirian." Melihat Lin Tianqi mengekspos Su Yuqian, dia tersenyum sedikit malu dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama." Ye Chong melihat ini dengan wajah lucu dua orang, dan lalu semua orang naik ke atas ke ruang pemantauan. Setelah Ye Chong menyaksikan pengawasan, dia menemukan bahwa pria berkacamata ini memang ahli seperti yang dia harapkan. Pria berkacamata melemparkan ratusan pukulan dalam beberapa detik, dan kekuatannya sangat merata, dan pukulannya tepat, setiap pukulan mengenai titik vital kedua hooligan. Kedua perusuh itu hampir tidak berdaya untuk melawan, sehingga mereka dipukuli sampai mati oleh pria berkacamata itu. Yang lebih mesum adalah setelah pria berkacamata itu membunuh seseorang, dia benar-benar melakukan hal semacam itu dengan seorang wanita cantik di tempat. Itu bisa digambarkan sebagai orang yang sangat cabul. "Kakak Chong, apakah menurutmu dia masih manusia?" Ye Chong tidak berbicara, tetapi menatap pria ini dengan sungguh-sungguh. Nyatanya, meski Ye Chong sendiri, sangat sulit baginya untuk melakukan ini. Saya harus mengatakan bahwa jika pria berkacamata ini adalah musuh, dia memang sangat merepotkan. Pada saat yang sama, di tempat kejadian di luar, Zhu Jiayin dan yang lainnya sudah bergegas. "Hei, berhenti, apa yang kamu lakukan?" tanya orang yang bertanggung jawab atas penjaga itu. Zhu Jiayin mengungkapkan identitasnya, "Oh, jadi ini orang-orang di atas, kami sudah lama mendapat kabar, dan kami menunggumu." Zhu Jiayin mengikuti 3 orang, di antara 2 pria itu, yang satu adalah Wang Daxing, seorang pria kekar, dan yang lainnya mengenakan jas, terlihat sangat formal, Lin Hongbing. Ada juga seorang gadis yang seumuran dengan Zhu Jiayin, mengenakan gaun yang indah dan sepasang sepatu hak tinggi. Meskipun cuacanya tidak terlalu panas, ia tetap mengenakan sepasang hot pants dengan kaki panjangnya yang terbuka. Itu lebih terlihat seperti liburan. Orang yang bertanggung jawab atas penjaga melihat mereka sedikit aneh. Tetapi karena dia datang bersama Zhu Jiayin, dia masih membiarkan semua orang masuk. Saat melihat kedua mayat itu, Zhu Jiayin juga mengerutkan kening. Meskipun dia sudah melihat foto-foto itu, dia masih sangat terkejut ketika melihatnya di tempat. Dari wajah mereka saja, orang bisa melihat rasa sakit yang luar biasa. Melihat tubuh mereka lagi, karena mereka kehilangan penyangga tulang, mereka benar-benar menyusut menjadi bola. Nyatanya, tulangnya tidak hilang, melainkan dilumatkan. Cara kematian ini sangat mengerikan. Dengan suara, "Wow," Luo Ning langsung memuntahkannya. Zhu Jiayin menatap wanita tertua ini dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Wang Daxing sedikit malu, dan membantu Luo Ning ke samping untuk muntah. Dia berkata, "Nona, jika Anda tidak terbiasa, tunggu saja kami." Luo Ning mendengus, menyeka mulutnya, dan berkata, "Aku baru saja, itu belum siap." Lin Hongbing dan Zhu Jiayin memeriksa mayat itu. "Aku tidak menyangka Ling Huiye ini benar-benar kejam. Namun, dia sangat kuat, aku khawatir hanya sedikit dari kita yang tidak bisa menghadapinya," kata-kata. Lin Hongbing jelas menimbulkan rasa takut. Zhu Jiayin berkata, "Meskipun seni bela diri Ling Huiye ini sangat kuat, dia tidak berani menghadapi kita secara langsung, yang menunjukkan bahwa dia masih takut pada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Tanya Lin Hongbing. Jangan bertindak gegabah, saya pikir kita mungkin bukan lawan Ling Huye. Kita hanya perlu mencari tahu keberadaannya. Kita akan melaporkan keberadaannya nanti, dan markas akan mengirim orang untuk mendukung kita, kata Zhu Jiayin. Wang Daxing mengangguk, berpikir bahwa Lin Hongbing tampaknya memiliki posisi resmi yang tinggi dan jauh lebih tua dari Zhu Jiayin, tetapi dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya, jadi yang terbaik adalah meminta pendapat Zhu Jiayin. Terus terang, Lin Hongbing hanyalah seorang pemula, tetapi Zhu Jiayin sangat berpikiran jernih. Sekilas, dia adalah orang yang telah mengalami pertempuran yang sebenarnya. Setidaknya dia tahu apa yang penting dan apa yang penting, dan dia juga mengetahui kekuatan musuh. Memikirkan hal ini, Wang Daxing lebih memperhatikan Zhu Jiayin. Pada saat ini, Luo Ning berlari dan berkata, "Bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Apakah ada petunjuk tentang Ling Huye?" Luo Ning memiliki pinggul akimbo, dan dia tidak berani melihat dua orang yang tergeletak di tanah. Dia terus menatap lurus ke depan, terlihat sedikit lucu. Zhu Jiayin mencibir 2 kali, dan berkata dalam hatinya, "Kamu hanya seorang wanita kaya? Mengapa kamu tidak menyulam di rumah? Apa yang kamu lakukan di sini?" Namun, Luo Ning berasal dari keluarga Luo di Yucheng. Nyatanya, pemimpin utama operasi ini adalah keluarga Luo, dan atasan hanya mengirim Zhu Jiayin dan yang lainnya untuk membantu keluarga Luo, jadi Zhu Jiayin pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang sepertinya meskipun ada 2 mayat, pasti Ling Huye yang melakukannya, tapi sepertinya kita tidak menemukan petunjuk lain. Sepertinya Ling Huye bukan hanya seorang pembunuh, dia juga memiliki anti yang kuat, kemampuan investigasi. Wang Daxing menganalisis. Tentara Hong berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhu Jiayin melihat sekeliling, lalu menunjuk ke monitor di sudut. Lin Hongbing menamparkan pahanya, "Mengapa saya tidak mengetahuinya?" Wang Daxing melihat semuanya, dan dia merasa bahwa pengalaman di tempat Lin Hongbing jauh lebih buruk daripada pengalaman Zhu Jiayin. Segera, Zhu Jiayin mengetahui bahwa monitor itu milik bar di sebelah. Jadi, mereka berempat pergi ke bar bersama. Saat ini, di lobi bar, Lin Tianqi dan Su Yuqian masih duduk di sofa. Ye Chong menyaksikan pengawasan di lantai atas sendirian. Faktanya, mereka awalnya menemani Ye Chong untuk menonton pengawasan. Tapi di tengah jalan, Lin Tianqi berkata bahwa dia tiba-tiba ingin pergi ke toilet. Su Yuqian sangat gugup sehingga dia bersikeras untuk pergi dengan Lin Tianqi. Akibatnya, Lin Tianqi tidak pergi ke toilet, dan langsung turun. Kemudian Su Yuqian mengikuti Lin Tianqi ke bawah. Keduanya saling memandang, tidak membiarkan satu sama lain mendekati Mao Mao. Saat keduanya masih berdebat, Zhu Jiayin dan yang lainnya masuk. Melihat seorang wanita cantik masuk, mata Lin Tianqi dan Su Yuqian berbinar. "Aku pergi, ada 2 orang yang lebih cantik dari Mao Mao. Apa yang dilakukan 4 orang ini di sini? Seharusnya melamar pekerjaan. Kalau tidak, apa yang mereka lakukan di bar di siang bolong?" Kata Su Yuqian. Lin Tianqi memutar matanya, menepuk bahu Su Yuqian dan berkata, "Bagaimana dengan ini, Fatih Su? Kami adalah saudara yang baik, dan Mao Mao akan membiarkanmu." Pada saat ini, Su Yuqian mendorong Lin Tianqi, "Rumput. Kamu punya ide bagus, kamu ingin mengambil 2 yang baru. Bukankah kamu mengatakan, Mao Mao, kamu menginginkannya, dan yang baru adalah milikku?" Keduanya tidak tahu tujuan kunjungan satu sama lain, jadi mereka bertengkar lagi berdiri. Luo Ning adalah orang pertama yang melangkah maju, menyilangkan pinggulnya dan bertanya, "Hei, apakah kamu bosnya di sini? Tunjukkan padaku pengawasannya." Lin Tianqi dan Su Yuqian menatap wanita muda itu dengan tatapan ketidaktahuan jantung. "Bahkan jika Anda adalah Raja Surgawi Lao Su, ketika Anda bertemu untuk pertama kalinya, Anda masih meminta sesuatu kepada orang lain, Anda tidak memiliki nada seperti itu, dan Anda tidak berutang apapun padanya. Saya benar-benar belum pernah melihat dunia, tidak pernah dikalahkan oleh masyarakat." Memikirkan hal ini, Lin Tianqi dan Su Yuqian saling tersenyum, dan memutuskan untuk menggoda gadis kecil yang belum pernah melihat dunia ini. Su Yuqian menggaruk kepalanya, "Saya bos di sini. Tetapi mengapa saya harus menunjukkan kepada Anda pemantauannya?" Lin Tianqi berkata sambil tersenyum, "Ya, cantik,
Mengapa Anda tidak membiarkan kami melihat dulu? Kami sudah cukup melihat, kami akan menunjukkan kepada Anda pengawasan. Apa yang kamu tonton? Luo Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihat dirimu, lepas mantelmu dulu, mari kita lihat warna pakaian kecilmu di dalamnya. Su Yuqian menyeringai di wajahnya, Luo Ning ini sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan dia meletakkan pinggulnya di pinggulnya dan berkata, "Kalian berdua bajingan, apa yang kamu bicarakan, Su Yuqian?" Tertawa dan berkata, "Cantik, pahamu sangat putih, apakah kamu punya kencan? Jika tidak, izinkan saya memperkenalkan satu kepada Anda, lihat saya. Jangan lihat saya kurus, saya sangat mampu." Lin Tianqi bahkan berkata dengan tatapan tak tahu malu, "Itu benar, kecantikan akan datang dan duduk sebentar, betapa melelahkannya berdiri seperti ini." Dengan mengatakan itu, Lin Tianqi naik untuk menarik tangan Luo Ning. Luo Ning tidak menyangka dia akan bertemu dengan dua bajingan di bar, dan dengan cepat melompat pergi. Dia menyodok pinggangnya dan berkata, "Kalian berdua bajingan tak tahu malu, perhatikan bagaimana aku berurusan denganmu." Luo Ning mengangkat tinjunya saat dia berbicara. Su Yuqian membusungkan dadanya dan berkata, "Ayo, pukul aku sebanyak yang kamu mau, semakin kamu memukulku, semakin bahagia aku." Luo Ning sangat marah sehingga dia akan bergerak ketika Zhu Jiayin menghentikannya. Zhu Jiayin tahu bahwa keluarga Nona Luo ini tahu sedikit tentang kungfu, orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Luo Ning mungkin akan menimbulkan masalah besar. Jadi Zhu Jiayin menghentikan Luo Ning, Lin Tianqi dan Su Yuqian tidak mengetahui hal ini, itulah mengapa mereka berani memprovokasi Luo Ning secara terang-terangan. Zhu Jiayin bertanya kepada Lin Tianqi dan Su Yuqian, dan berkata, "Kami sedang menyelidiki kasus pembunuhan di gang di sebelah Anda, dan sekarang saya ingin melihat video pengawasan gang belakang Anda, apakah nyaman?" Lin Tianqi menatap Zhu Jiayin, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Oh, apa yang kamu? Babi kecil apa?" Zhu Jiayin tidak bisa berkata apa-apa, tetapi kemampuan Lin Tianqi untuk mengatakan, "Zhu kecil," membuktikan bahwa dia mungkin benar-benar mengenal dirinya sendiri. Tapi Zhu Jiayin tidak memiliki kesan tentang Lin Tianqi. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Lin Tianqi pernah bertemu Ye Chong dan Zhu Jiayin bersama saat makan. Jadi dia memiliki sedikit pengaruh pada Zhu Jiayin. Saat itu, dia mendengar Ye Chong memanggil Zhu Jiayin, "Xiao Zhu," sepanjang waktu. Jadi dia mengingatnya. Lin Tianqi berkata, "Saya teman Ye Chong." "Apa? Jadi kamu tahu Ye Chong?" "Itu benar," Lin Tianqi berkata. "Kamu adalah pacar kecil Ye Chong. Aku telah melihatmu makan." Bersambung.